Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai momen gaya, di mana diketahui di soal sebuah balok panjangnya adalah 6 meter dipengaruhi gaya 3 buah gaya seperti pada gambar. Di sini kita hilangkan kata-kata gayanya saja, berarti dipengaruhi oleh 3 buah gaya seperti pada gambar. Jika di sini kita tambahkan ya, jika L2 mungkin yang dimaksudkan adalah L2 bernilai sama dengan 2 meter. Jadi di sini L2 ya. Di sini L2 atau panjang antara, maaf maksudnya L2 berarti jarak antara porosnya, yaitu di sini porosnya berada di titik A ya, karena diketahui besar momen gaya dengan poros di A. Berarti di sini porosnya berada di titik A seperti ini. Maka L2 ini adalah jarak antara poros dan juga F2-nya. Maka besar momen gaya dengan poros di A adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah sigma tau di titik A. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat ya, ada gaya F1, F2, dan F3. Kita lihat, tapi F3 ini membentuk sudut alfa terhadap, di sini adalah batangnya seperti ini, untuk sudutnya. Sehingga kita tahu rumus dari tau atau momen gaya memiliki rumus adalah F dikalikan dengan L. Di mana perlu kita ketahui, tau adalah momen gaya, F adalah gaya, dan L adalah lengan gayanya. Di mana lengan gaya sendiri adalah jarak antara gaya tersebut dengan porosnya. Di mana kita juga perlu tahu F dan L ini haruslah tegak lurus ya untuk pengerjaan soalnya. Sehingga di sini kita lihat F3-nya ini miring ya, atau membentuk sudut alfa terhadap batangnya. Sehingga kita perlu proyeksikan agar menjadi tegak lurus seperti ini. Di sini proyeksi pertamanya dan di sini seperti ini ya untuk proyeksinya. Maka yang ke atas akan menjadi F3 dikalikan dengan sin alfa. Kemudian yang ke kiri di sini akan menjadi, kita kerjakan di sini ya, yaitu F3 yaitu cos alfa. Di sini untuk yang ke kiri adalah F3 cos alfa ya, karena di sini mungkin menabrak tulisan I di sini bisa kita coret saja karena informasinya kurang penting. Di sini untuk karena tidak cukup tempatnya, kita pindahkan ke bawah ya untuk informasi gaya yang ke kiri ini, yaitu hasil proyeksi F3-nya ini. Maka kita harus tahu di sini kita lihat F3 cos alfa ini di sini akan mengarah ke arah kiri. Maka kita bisa bayangkan karena F3 cos alfa ini mengarah ke arah kiri, maka gaya tersebut akan menuju poros putarannya, yaitu titik A. Sehingga kita perlu tahu gaya yang menuju poros ini tidak akan memiliki momen gaya. Sehingga F3 sin alfa di sini adalah gaya yang memiliki momen gaya untuk F3-nya. Karena F3 cos alfa setelah kita proyeksikan, ini tidak menimbulkan momen gaya ya, karena gayanya menuju ke porosnya. Sehingga untuk sigma tau di titik A bisa kita tuliskan rumusnya sigma tau di titik A akan bernilai sama dengan tau 1 ditambahkan dengan tau 2 ditambahkan dengan tau 3. Di mana perlu kita ketahui tau 1 adalah momen gaya akibat F1, tau 2 adalah momen gaya akibat F2, dan tau 3 di sini adalah momen gaya, di sini terjadi perubahan akibat F3 sin alfa. Karena F3-nya sudah kita proyeksikan ya tadi, karena F3 cos alfa tidak menimbulkan momen gaya, maka yang kita gunakan adalah F3 sin alfa. Sehingga di sini akan sama dengan F1 dikalikan dengan L1 ditambahkan dengan F2 dikalikan dengan L2 ditambahkan dengan F3 sin alfa dikalikan dengan L3. Maka kemudian kita sepakati untuk aturannya, yaitu untuk aturan momen gaya yang searah dengan arah jarum jam akan bertanda positif. Kemudian untuk arah momen gaya yang berlawanan arah jarum jam akan kita berikan tanda negatif. Sehingga di sini kita bisa bayangkan di sini untuk F1, maaf maksudnya untuk tau 1 di sini, untuk momen gayanya tidak perlu kita hitung. Mengapa seperti itu? Karena jika kita hitung untuk arah momen gayanya sekalipun, misalkan di sini F1-nya adalah 6, kemudian dikalikan dengan L1. L1 sendiri adalah jarak antara F1 dengan porosnya. Sehingga kita lihat karena porosnya dan F1-nya berhimpit, maka gaya tersebut menarik porosnya, maka di sini tidak akan menimbulkan momen gaya karena
Jarak antara gaya dan porosnya adalah 0 meter, sehingga di sini tidak perlu kita perhatikan ya untuk arahnya. Kemudian ditambahkan dengan F2 kali L2. Di sini perlu kita perhatikan arahnya, karena L2 memiliki besar atau memiliki nilai. Di sini F2-nya mengarah ke atas, porosnya di titik A. Kita bisa bayangkan akibat F2, nantinya batang tersebut akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga karena berlawanan arah jarum jam berarti negatif ya, yaitu negatif 8 dikalikan dengan L2-nya, yaitu di sini L2 bernilai sebesar 2 meter. Kita tuliskan L2 adalah 2 meter. Maka di sini dikalikan dengan 2, ditambahkan dengan, di sini kita lihat F3 sin alfa. Di sini untuk F3 sin alfa, alfanya ke arah atas. Karena porosnya di A, berarti nantinya gayanya akan berputar berlawanan arah. Maaf, maksudnya akibat F3 sin alfa, batang tersebut akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini tandanya negatif juga ya. Yaitu F3-nya adalah bernilai sebesar 10, dikalikan dengan sin alfa, dikalikan dengan L3. Untuk L3 sendiri, di sini karena diketahui di soal, panjang baloknya adalah 6 meter, berarti kita lihat, berarti jarak antara titik A sampai C ini adalah 6 meter. Berarti kita lihat karena jarak, maaf maksudnya untuk L3 adalah jarak antara poros dan juga F3 sin alfa, maka kita lihat jaraknya berarti adalah panjang dari balok tersebut, yaitu 6 meter. Di sini berarti 6 meter. Sehingga di sini adalah sama dengan 0, negatif 16, ditambahkan dengan di sini negatif 10 dikalikan dengan sin alfa bernilai sebesar 0,6 di situ dikalikan dengan 6. Berarti sigma tau di titik A akan bernilai sama dengan negatif 16 kemudian dikurangi dengan 36 ya. Yaitu kita dapatkan nilai dari sigma tau di titik A akan bernilai sama dengan negatif 52 Newton meter. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini ada pada pilihan jawaban E, yaitu 52 Newton meter. Kita perlu tahu di sini tanda negatif hanya menyatakan bahwa untuk arah dari momen gayanya adalah berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita untuk pertanyaan soal ini hanya perlu menuliskan jawabannya yaitu adalah angkanya saja. Karena yang ditanyakan adalah besar momen gayanya, bukan arahnya juga ya. Jadi jika ditanyakan arahnya juga berarti karena di sini tandanya negatif, berarti arahnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Yaitu pilihan jawaban yang paling tepat ada pada pilihan jawaban E. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.